Selamat siang siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita bertemu dalam situasi yang belum bisa tatap muka secara langsung. Jadi kita bertemu melalui video saja. Baik, hari ini materi kita masih materi di awal untuk kelas 11, yaitu saya buka dulu materinya. Ini dia. Iya. Nah, ini materi untuk kelas 11. Jadi untuk bab yang pertama itu mengenai pendapatan nasional. Kemudian materi yang kedua tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Materi yang ketiga nanti akan ada permasalahan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Kemudian ada indeks harga dan inflasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Siswa-siswi sekalian, sedikit lintas-lintas saja untuk membahas materi bab 1 sampai bab yang kelima ini. Jadi untuk yang materi bab 1 pendapatan nasional, nanti kalian akan mempelajari pendapatan suatu negara. Yang pertama ada 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan suatu negara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran konsumsi, dan pendekatan penerimaan. Kemudian akan ada ini indikator-indikator atau dasar-dasar penghitungan pendapatan nasional, yaitu nanti kita akan menghitung pendapatan nasional itu sendiri. Kemudian ada pendapatan neto, kemudian ada personal income sampai dengan net national income. Kemudian nanti akan kita belajar menghitung pada bab ini. Selain kita memahami unsur-unsur apa saja yang menjadi yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional. Kemudian pada bab yang kedua itu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini kita akan belajar membedakan apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan, ya. Sama-sama berkembang tetapi ternyata ada perbedaannya. Kemudian di situ akan kita bandingkan negara-negara yang sedang berkembang, negara yang maju, kemudian negara yang sudah sangat maju. Indikatornya akan kita bahas, dan kita akan mengenali ciri-ciri negara yang sedang berkembang, negara yang sudah maju, dan kita akan pelajari hambatan-hambatan saja atau pengaruh-pengaruh apa saja yang mempengaruhi suatu negara itu berhasil menjadi negara berkembang, dan yang negara yang tidak berhasil itu hambatannya itu apa saja. Kemudian yang bab yang ketiga itu tentang masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, masih berkaitan dengan bab yang pertama dan kedua, yaitu kita posisinya itu di dalam suatu negara itu sebagai apa? Sebagai tenaga kerja, sebagai pengangguran setengah menganggur, atau tenaga kerja yang aktif atau yang pasif. Itu nanti akan kita bahas. Bahkan nanti kita akan membahas mengenai upah, sistem upah yang ada di Indonesia. Kemudian bab yang keempat mengenai indeks harga dan inflasi. Jadi kita kan sudah biasa mempelajari tentang pasar, harga. Nah, di situ nanti ada harga di bawah pasar, ada harga pasar, ada harga di atas pasar. Kemudian sebab-sebab apa itu inflasi, kemudian apa penyebab inflasi, dan akibat dari terjadinya inflasi itu pada suatu negara. Dan yang terakhir tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kedua kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Satunya diambil dari sisi keuangan, satunya diambil dari sisi perpajakan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pendapatan nasional. Oke. Sorry, masih ini. Oke. Tunggu ya. Belum berganti nih. Nah, sepertinya sudah. Kita lihat yang pertama. Bapak ilustrasikan dulu apa itu sebelum kita masuk pendapatan nasional, kita bahas dulu mengenai pendapatan dulu.
Nah, kalau kita lihat di gambar situ ada bab 1 pendapatan, di situ ada orang-orang yang membayar pajak sepertinya ya, karena ada tulisan pajak di situ ya. Mungkin ada petugas pajak, ada orang membayar pajak. Kemudian bagaimana ada tulisannya bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, apa saja yang menjadi komponen pendapatan nasional. Oke, pendapatannya dulu kita bahas. Pendapatan di dalam misalnya suatu rumah tangga keluarga kita nih. Mungkin kalian sudah bisa menghitung atau memasukkan komponen-komponen dalam pendapatan rumah tangga keluarga kalian. Yang pertama mungkin ada gaji orang tua, gaji ayahnya ya, atau bapaknya kalau orang bapak kalian yang bekerja atau menjadi tulang punggung keluarga. Itu sudah menjadi salah satu komponen pendapatan. Lalu apakah pendapatan orang tua saja yang kita hitung dari sisi bapak? Tidak ya. Mungkin kalau ibunya atau bundanya bekerja juga, itu juga menjadi komponen pendapatan keluarga kalian. Kemudian kalau kalian juga ada sedikit-sedikit penghasilan, misalnya memberikan les untuk siswa-siswi kelas atau murid-murid SD misalnya, kalian juga memperoleh pendapatan walaupun tidak sebesar pendapatan orang tua kalian, itu juga termasuk di dalam pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan suatu keluarga itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga dalam waktu 1 tahun. Itu namanya pendapatan keluarga. Lalu apakah sama dengan pendapatan nasional? Kita lihat pendapatan nasionalnya di sini definisinya apa. Oke, sebelum masuk ke definisi pendapatan itu sendiri, kita tentu singgung juga tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak hanya definisi pendapatan nasional yang dihitung saja, tapi ada pendapatan nanti pendapatan neto, pendapatan bersih. Apalagi orang Indonesia itu ada yang bekerja di luar negeri, ada orang luar negeri bekerja juga di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan pendapatan bersihnya itu bagaimana? Ini dalam konsep pendapatan nanti akan kita bahas. Kemudian menghitung pendapatan nasional ini yang ada tiga pendekatan yang tadi Bapak jelaskan. Ada pendekatan produksi, kemudian pendekatan konsumsi, dan ada pendekatan penerimaan. Kemudian ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara. Nah, tentu kalian bisa menghitungnya ya. Pendapatan rata-rata pasti bisa menghitungnya. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan apa itu pendapatan nasional. Kemudian kalian mampu menghitung pendapatan nasional. Kemudian kalian itu mampu menjelaskan pendapatan per kapita itu apa. Kemudian nanti kalau sempat kita akan berdiskusi dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, lanjut. Nah, ini sudah ya tadi tujuan pembelajaran. Saya tidak tahu ini kenapa keluar terus-menerus. Oke. Apa definisi pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional tadi kalau keluarga kan jumlah seluruh pendapatan anggota keluarga dalam waktu 1 tahun. Ternyata mirip dengan pendapatan nasional definisinya, yaitu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu alias 1 tahun. Jadi sama ya. Ternyata pendapatan nasional ini karena disebut seluruh ya, jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat. Jadi kita kalau ingin tahu pendapatan suatu negara itu kita tambahkan tuh pendapatan orang-orang yang jualan sate, pendapatannya orang-orang yang jualan nasi kuning, pendapatan orang-orang yang menjadi pegawai negeri, Polri, Angkatan Udara, Presiden, Menteri, itu seluruhnya kita tambahkan ya tanpa terkecuali. Di sini dalam suatu negara. Nah,
Masalahnya warga negara Indonesia itu ada yang bekerja di luar negeri. Kemudian yang tinggal di Indonesia itu ada warga negara luar negeri. Nah, nanti kita akan bahas di sini lebih dalam lagi. Ya, jadi intinya kata kuncinya di sini pendapatan nasional itu harus ada jumlah pendapatan. Pendapatan siapa? Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, pendapatan siapa? Pendapatan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara. Kemudian kata kunci yang ketiga, dalam kurun waktu 1 tahun atau kurun waktu tertentu. Jadi ada 3 kata kunci. Nanti kalau ada Bapak tanya lagi tentang pendapatan nasional, kalian sudah menyebutkan 3 kata kunci ini, itu sudah Bapak anggap betul. Nilainya sudah 10.10 gitu ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Kenapa bisa besar? Kenapa bisa kecil? Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Jadi permintaan apa? Permintaan terhadap barang, permintaan terhadap jasa, penawaran terhadap barang, permintaan juga terhadap barang. Nah, sirkulasi barang ini, terjadinya produksi barang semakin besar itu ya kan semakin mempengaruhi besarnya pendapatan nasional, pendapatan suatu negara. Jadi semakin besar juga. Kemudian yang kedua adalah investasi. Kalian tahu kan, investasi itu dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Jadi semakin besar investasi akan memperbanyak usaha yang ada di Indonesia. Maka hasil usaha itu keuntungannya juga akan besar, itu juga akan mempengaruhi pendapatan suatu negara. Kemudian konsumsi dan tabungan. Nah, jadi karena nanti akan ada pendekatan pengeluaran, jadi semakin besar konsumsi suatu negara, maka semakin besar juga pendapatan nasional suatu negara. Prinsipnya gini, semakin banyak konsumsi yang kita keluarkan, maka semakin banyak juga pendapatan yang harus kita dapatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Contoh, kalau keluarga kita hanya mengkonsumsi makanan, kemudian menggunakan pakaian dan memiliki rumah, itu kan kebutuhan pokok ya. Kalau kita belajar dulu kebutuhan primer gitu kan. Nah, primer. Berarti pendapatannya cukup segitu saja, tidak usah terlalu besar. Tapi kan zaman sudah semakin maju. Orang itu, masyarakat itu tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, tapi juga memenuhi kebutuhan sekunder, pendukung. Juga kebutuhan tersier, barang-barang mewah, seperti itu. Kita sudah perlu handphone, kita pakai kuota, kita perlu perhiasan, dan alat transportasi, dan lain sebagainya. Berarti semakin banyak konsumsinya, berarti menandakan orang tersebut pendapatannya juga semakin besar. Begitu juga suatu negara. Kalau kalian lihat siaran-siaran misalnya negara di Dubai itu Timur Tengah, kemudian di Arab, itu kan sudah banyak mereka memiliki mobil sport. Itu menandakan pendapatan negara mereka itu pasti besar ya dibandingkan negara kita tentunya. Itu. Kemudian konsep pendapatan nasional. Bapak geser dulu di sini biar tidak menghalangi. Nah, di bawah saja ya. Konsep pendapatan nasional. Jadi tadi kan sudah, ini masih ya. Nah, ini apa ini? Oke. Jadi dengan mempelajari pendapatan nasional ini, kita bisa membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Kalau kita bandingkan pendapatan negara kita yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, terus kita hitung lagi pendapatan kita di tahun ini, tentunya kita akan mampu membandingkan pendapatan negara kita dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu. Karena kita selalu menghitungnya. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Jadi suatu bangsa itu kinerja ekonominya bagus atau tidak dilihat dari pendapatan nasionalnya. Kalau besar berarti kinerjanya itu bagus. Kalau pendapatannya kecil ya berarti kurang bagus ya. Kemudian yang berikutnya sebagai pedoman perumusan kebijakan pemerintah. Kalian lihat pembangunan yang ada di sekitar kalian. Misalnya banyak terjadi pembangunan jalan, perawatan jalan,
Itu menandakan suatu pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan itu disebabkan karena pendapatan nasionalnya itu banyak, ya. Jadi yang namanya pemerintah itu tidak akan mengerem pengeluarannya kalau memang pendapatannya itu besar. Kalaupun ada bantuan-bantuan yang tidak diberikan, itu ya kembali lagi kepada keterbatasan kas negara yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi untuk pemerintah itu tidak mau sia-sia menyimpan uang di kas terlalu banyak gitu ya, sedangkan masyarakatnya banyak yang kelaparan, banyak yang tidak sekolah, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian ini tujuan menghitung pendapatan nasional, ya. Kemudian dengan menghitung pendapatan nasional tujuannya agar kita mengetahui penelaan, susunan, dan struktur perekonomian. Jadi kan kita susun tuh pendapatan nasional tuh. Ternyata dari bidang pertanian, dari bidang perikanan, kemudian dari apa. Disinilah kita bisa mengetahui menelaah susunan struktur perekonomian itu negara kita itu apa. Apakah negara kita, kalau yang paling besar itu adalah pertanian, berarti negara kita adalah negara pertanian. Kalau negara Singapura itu kan tidak banyak pertanian, berarti negara itu adalah perekonomiannya itu strukturnya adalah negara yang berstruktur perdagangan. Ada juga negara-negara yang sudah banyak industri-industri raksasa yang hasil industrinya itu menyebar di seluruh dunia. Berarti struktur negara tersebut adalah industri, ya. Jadi macam-macam nih struktur negaranya tuh, bisa agraris, kemudian perikanan, maritim, ya, kemudian ada perdagangan, ada ekstraktif, ya. Ekstraktif itu berarti hasil alamnya itu sangat melimpah. Kemudian tujuannya adalah membandingkan perekonomian antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi setiap pemerintah daerah kan itu juga menghitung pendapatan daerahnya masing-masing. Jadi kita bisa bandingkan daerah Mempawah dengan Kuburaya itu lebih besar yang mana pendapatannya. Atau dalam satu ASEAN, misalnya negara-negara ASEAN, negara mana yang memiliki pendapatan nasional yang terbesar, seperti itu kita bisa bandingkan. Kemudian mengetahui, sebenarnya Bapak pindah ke sini saja nih. Kemudian mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Jadi kita bisa tahu pertumbuhan ekonominya. Pertanian itu kan tidak harus menggunakan tangan terus, ya, tidak harus menggunakan kerbau terus, tapi sudah menggunakan traktor, menggunakan mesin, menggunakan alat angkut. Nah, itu kita bisa melihat pertumbuhannya, sudah ada perubahannya. Perdagangan itu kan tidak harus pakai lapak, meja-meja seperti itu. Bahkan perdagangan sekarang sudah lebih maju lagi, menggunakan galeri-galeri, kemudian rukonya bagus-bagus, sudah menggunakan gedung, ada mall, bahkan sudah menggunakan media online untuk melakukan kegiatan perdagangan. Apalagi pada saat COVID ini, ya, perdagangan online ini sangat laku keras karena dinilai lebih aman karena tidak bersentuhan secara langsung. Kemudian bisa menghitung pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk. Jika negara kita memperoleh pendapatan misalnya dalam 1 tahun itu 1 miliar, kemudian jumlah penduduknya adalah cuma 100 jiwa, berarti pendapatan per orangnya atau per kapitanya adalah itu 1 miliar dibagi dengan 100 jiwa. Itu namanya, itu konsep pendapatan per kapita. Berapa 1 miliar dibagi dengan 100 jiwa, berarti satu orangnya masih 100 juta, ya, masih 100 juta per tahunnya. Kira-kira itu sudah sejahtera atau belum bagi kalian itu? Oke, lanjut lagi. Ini jamnya sudah jam berapa? Jam 11, ya. Lanjut, kok masih ini muncul terus, ya. Nah,
komponen pendapatan nasional. Yang pertama, komponennya ada PDB. Apa itu PDB? Jadi PDB itu adalah menghitung nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara kita, negara tersebut. Jadi konsep yang pertama menghitung pendapatan nasional itu dilihat dari barang yang diproduksi, ya, jasa yang diproduksi. Jadi salon-salon itu, bengkel-bengkel itu kan jasa. Kemudian pabrik-pabrik yang menghasilkan baju, menghasilkan roti, menghasilkan tas dan lain sebagainya. Kan itu akan dijual, itulah pendapatan suatu negara. Nah, hasil penjualan itu tentunya dibagi kepada karyawannya, kepada direkturnya, kepada manajernya. Nah, begitu juga salon, usaha-usaha jasa, salon, bengkel, dan lain sebagainya. Itu kan uangnya juga akan dibagikan kepada pekerja-pekerjanya. Itu juga sudah mewakili bahwa suatu negara itu pendapatan nasionalnya bisa dilihat dari hasil produksinya, baik barang maupun jasa. Yang kedua ada PNB. Ternyata konsep yang pertama masih belum memuaskan. Kenapa? Karena ada PNB ini adalah menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, jadi konsep PNB ini mematahkan konsep PDB. Jadi konsep PDB itu barang apa saja yang dihasilkan di dalam negeri itu sudah pendapatan nasional. Tapi ternyata ada orang luar negeri yang melakukan kegiatan produksi di dalam negeri kita. Nah, itu maksudnya PNB itu tidak mau menghitung itu. PNB maunya menghitung pendapatan orang-orang Indonesia saja. Karena kalau orang luar negeri yang buka usaha di Indonesia, mungkin pendapatannya akan dia tarik kembali ke negaranya tentunya. Jadi tidak mau seperti itu. Ya, Bapak geser. Terbalik nggak nih kalian nih? Terbalik nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi nggak mau, kalau PNB ini nggak mau menghitung. Caranya PNB berarti PDB tadi ya ditambah dengan faktor produksi orang dalam negeri yang tinggal di luar negeri TKI TKW dan dikurangi dengan penghasilan atau hasil produksi orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Itu rumusnya ya. Oh iya, kalau rumus PDB tadi rumusnya adalah PDB sama dengan P1 dikali Q1 dalam kurung ya, ditambah dengan dalam kurung P2 dikali Q2, kemudian ditambah dengan P3 dikali Q3 tidak terbatas sampai dengan P yang ke N dan Q yang ke N. Itu menunjukkan apa? Karena jumlah produksi yang ada di Indonesia itu kan kita tidak tahu ya, bisa bertambah dalam hari-hari, bisa berkurang juga. Kemudian jadi rumusnya itu tidak terhingga. PN PN-nya itu dikali QN-nya itu tidak terhingga. Kemudian PNB rumusnya PNB sama dengan PDB produk domestik bruto dikurang dengan PFLN dikurang dengan PFDN. PFLN itu adalah faktor produksi luar negeri yang ada di luar negeri, kemudian yang ada PFDN itu yang ada di dalam negeri. Jadi dia maunya orang luar negeri yang bekerja di Indonesia itu tidak dihitung karena uangnya pasti dia kirim ke keluarganya di luar negeri. Sedangkan TKI TKW yang ada di luar negeri maunya dihitung karena mereka pasti uangnya dikirim ke orang tuanya, ke keluarganya yang ada di dalam negeri. Dan yang berikutnya ada PNN, produk net nasional ya, produk net nasional. Nah, rumusnya adalah PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi. Jadi tadi kan sudah ada produk nasional bruto ya, PNB. Sekarang PNN ini mencoba mematahkan prinsip dari PNB. Kenapa? Karena mesin-mesin produksi, barang-barang peralatan
seperti motor, mobil, mesin-mesin produksi itu mengalami depresiasi atau mengalami penyusutan. Jadi PNN ini mencoba mengurangi hasil PNB tadi menjadi lebih bersih lagi, ya, menjadi lebih bersih lagi, yaitu dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Nah, penyusutan ini gimana sih maksudnya? Contoh, kalian punya motor beli harganya 22 juta, ya kan? Kemudian sudah dibeli, disimpan di rumah, kalian nggak pakai, tidak pakai selama 1 bulan. 1 bulan lagi kalian butuh uang, kalian juallah si motor tersebut. Nah, kalian jual, harganya turun atau tidak walaupun tidak kalian pakai. Kalau harganya turun, itulah disebut dengan depresiasi. Jadi turunnya disebabkan karena sudah kita beli statusnya ya dari barang baru menjadi barang bekas, itu harganya sudah turun. Atau memang benar-benar terkikis. Contohnya, motornya memang sengaja dipakai, bannya sudah terkikis, sudah tidak baru lagi. Ketika dijual kembali, harganya turun. Nah, nilai selisih antara harga beli dengan harga jual yang sudah turun, itulah yang disebut dengan nilai depresiasi atau penyusutan. Nanti di kelas 12 kalian akan belajar nih penyusutan dan depresiasi. Bahkan kalian bisa menghitung berapa penyusutan suatu kendaraan atau peralatan dalam tempo waktu 1 tahun. Nah, siswa-siswi, karena ini masih awal ya, jadi sampai di situ dulu pembelajarannya. Tapi Bapak mau mengingatkan nih, jadi di sekolah itu karena kita belajarnya masih jarak jauh, lebih mudah kalau kalian itu memiliki buku pegangan, ya, memiliki buku pegangan. Kebetulan di sekolah sudah ada Ibu Asih yang nungguin kalian untuk membeli buku LKS. Jadi LKS itu kan ada ringkasannya. Nanti sesuatu yang ringkasan itu Bapak yang akan menjelaskan atau kita bahas secara bersama. Jadi jangan lupa kalian nanti beli buku LKS seluruh mata pelajaran yang disediakan yang ada di sekolah gitu ya, untuk mendukung belajar kita belajar jarak jauh. Nah, untuk yang kalian yang belum kenal Bapak, karena tadi belum perkenalan, nama Bapak Kurniadi. Ijazahnya dulu tamatan ijazah terakhir itu saya tamatan dari FKIP Untan, ijazahnya adalah pendidikan ekonomi. Jadi pas sekali ngajarnya itu ekonomi. Nanti di kelas 12 ngajarnya akuntansi. Ya. Jadi kita dalam kondisi seperti ini tetap menjaga kesehatan, kebugaran juga, bukan berarti diam-diam di rumah biar terlepas dari virus, tapi tetap harus keluar olahraga tapi menjaga kebersihan, mengkonsumsi barang-barang yang makanan-makanan yang sehat, bukan berarti kita diam-diam di rumah saja. Tetap belajar ya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini. Bapak ngajar dari sekolah, kalian belajar dari rumah. Jadi jangan mau dikatakan generasi COVID ini generasi yang bodoh karena tidak belajar di sekolah. Kalian harus tetap belajar dan tetap diperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karena walaupun dalam kondisi COVID seperti ini tetap harus ada pengukuran, tetap akan diadakan latihan, ulangan harian, ulangan mid semester, dan ulangan umum tentunya, dan nanti ulangan kenaikan kelas, bahkan ujian, nanti tetap ada ujian sekolah untuk membuktikan bahwa kalian itu bukan generasi COVID, generasi yang bodoh. Baik, Bapak akhiri. Mudah-mudahan nanti bulan Oktober kita sudah belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, kalian absen di caranya berikan komen di YouTube ini, di akun YouTube Bapak. Kalian absen di situ, nanti Bapak akan lihat kalian komennya jam berapa. Kalau komennya itu pas sesuai dengan jadwalnya, berarti Bapak anggap kalian itu masuk gitu ya. Setiap kali seperti itu ya anak-anak ya. Kalau kalian mau boleh subscribe dan like video-video Bapak ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang like, nanti kalau kalian punya akun apapun, akun YouTube atau upblog atau apa, nanti tetap Bapak komen subscribe balik. Atau kalian punya akun Instagram, kalian follow Bapak juga akan follow balik ya.
Seperti itu ya siswa-siswi, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.